Halo, saya Haris Sukamti dan kalian semuanya sedang menyaksikan Das The Movie. Berbeda dengan biasanya, Das kali ini tampil dengan durasi yang sangat panjang. Jadi buat kalian yang menonton dengan komputer dan tidak punya banyak waktu, silahkan klik atau langsung menuju bagian-bagian yang kalian suka. Kalau kalian ingin menonton film ini dari awal sampai akhir, jangan klik apapun. Skip. Yakin gak diklik? Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini mungkin bisa menjadi Das episode terpanjang setelah tahun baru kemarin ya. Kemarin kan rekornya 25 menit tuh. Mungkin ini bisa 1 jam karena kita berhari-hari. Mungkin lebih kali ya. Lebih berapa episode? Nggak seru, udah satu aja lontor gitu. Sayang pak. Sayang ya? Gak bisa deh. Ngeditnya tuh. Kurabesi itu adalah salah seorang panglima perang yang dipercaya oleh masyarakat, terutama di Raja Ampat dan di Kepulauan Biak gitu. Ini adalah panglima perang yang kemudian membantu Kesultanan Ternate untuk melawan Portugis waktu itu. Dia sudah bilang, aku cita-cita pengen punya tinggal di pulau yang gak ada apa-apa, bisa diving kemana setiap hari. Terus, kok bodoh ya? Kok sama ya? Aku juga cita-cita pengen punya dive center. Pokoknya cita-citanya pengen bisa diving gratis. Karena gini, kita diving kemana-mana itu, kita tuh bayarnya euro loh. Dulu-dulu ya, pada saat itu 2009, 2010, 2011. Diving di negeri sendiri, bayarnya kalau nggak pakai dolar, bayarnya pakai euro. Di Bunaken, kamu diving, kamu di-charge 35 euro. Rate-nya rupiah tergantung hari itu kenanya berapa rupiahnya. Dan itu kamu diving di negerimu sendiri, itu kan ironi ya. Buat kita tuh kok begini ya. Hampir sebagian besar kapal-kapal yang ada di Indonesia, terutama kapal-kapal layar pinisi, itu ternyata yang punya adalah orang-orang asing yang memanfaatkan keindahan alam Indonesia untuk mereka jual gitu. Dan hampir, karena saya dan istri saya juga suka diving, kita tidak menemukan atau bahkan sangat sedikit kapal yang dikelola dan dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, dari situ sebenarnya kita kemudian mulai memberanikan diri. Kita dengan modal apa adanya, ada uang tabungan sedikit, kita mulai beli kayu, kita cari di mana tempat siapa yang akan bikin kapal. Ini sore di hari pertama di kapal Kurabesi. Setelah melakukan diving pertama, cuman ngetes doang divingnya. Apa istilahnya Pak? Cek dive, ngecek kamera, termasuk ngetes kekuatan housing 360 degree kamera, karena itu housingnya itu third party dan belum ada yang review, bahkan dari perusahaannya itu nggak ada mereknya, terus nggak ada keterangannya. Aku tuh udah nyiapin 2, jadi tak uji, kalau pecah ya harus diklasin gitu loh. Ternyata bisa tembus sampai 20 meter, nggak bocor, nggak pecah. Berarti aman sampai 25 aman? Yakin. Itu rekornya gimana ya? Berarti dari atas Pak? Dia roll terus dong? Nah itu masalahnya. Selamat pagi dari Misol. Gua ini belum ada namanya. Gimana kalau kita kasih nama? Guanteng.
Ya tak? Oke, mulai hari ini gue ini saya resmikan dengan nama Guanteng. Guanteng ini berada di daerah Misol ya, di kawasan Misol, di antara apa ini kapur, bukit-bukit kapur ini, Bukit Kars. Nah itu kapalnya nyelip di tengah. Udahlah, jangan kesini. Jangan kesini bener. Biar kita aja yang kesini. Susah nih lihat kan, susah. Capek. Susah, capek. Gak ada apa-apa di situ, gak ada yang jualan kopi, gak ada yang jualan itu. Nih kan, nggak ketahuan kan kalau di sini ada jalan. Apalagi kalau dari kapal seberang sana nggak akan ada yang tahu. Misalnya tertutup. Ternyata ketika dideketin ada jalannya. Jatuh. Itu nanti akan trekking ke sini teman-teman. Kalau mau lihat jellyfish itu trekking dulu di sini, naik sampai atas, turun lagi. Di situ ada kubangan itu. Lagun. Harus trekking gini, naik kayak gini, terus lurus sana, turun lagi, nanti akan danau. Kubangan. Ya, banyak jellyfishnya. Jellyfishnya tidak menyengat. Katanya sabar ya. Hai.
Sini Randy, langsung di sini ngomong. Jangan ke sini. Karena jalannya susah. Kata Mas ada Erik. jalan di sini. Kata Mas Erik, lewatin tebing-tebing dulu perahunya. Terus Kita di mana ini? kita di puncak Harvard. Harvard itu Harun Fatima. Lihat nih keringatnya. Seperti kapan gadis Bantul. Aduh, ini apa lagi ini? Sampai sini ada penyemangatnya. Lihat nih. Masih jauh nggak? Masih jauh nggak? Masih ke atas. Masih sedikit lagi. Ayo. Oh, Orang. ini gua apa? Nah ini gua ini nggak tahu namanya apa, tapi dari penduduk setempat gua ini punya mistik tersendiri. Apa itu Jadi kalau lewat minta pamit aja, permisi aja itu. Ya, permisi dulu. Misi numpang lewat. Oke, kita lanjutkan. Selamat sore teman-teman. Lama sekali sampai. Jangan ke sini. Ingat, jangan pernah kesini. Udah jalan. Oh ya, coba sebentar kita cek dulu ya. Ada yang sakit di kapal sebelah. Kita ada tamu ya. Jadi mereka cari bantuan. Oke, sebentar. Siapa tahu yang kapal lain ada penumpang dokter. Yes, Guillermo. Hey, how are you? I just heard from my copy you have a problem with the gas. What's happened? Over. Fever since 2 days, diarrhea, and he just fainted while dinner. So Iya, kayaknya dia kena mencret. Okay, let Kebanyakan me minum air try laut. to call again. Harusnya di bot our ada guest. I don't know why obat. he's not answering the door. Okay, just a second. Over. Thank you very much. Thank you very much. Kebanyakan ngebir kali, makanya jangan minum bir banyak-banyak. Makanya jangan ngebir banyak-banyak kalau di kapal. Ya sedikit-sedikit boleh lah, tapi jangan banyakan. Di malam keempat ini, hari keempat ini, nggak tahu kenapa banyak yang mulai sakit. Aku sendiri setelah tadi itu diving 4 kali, ada night dive juga. Mungkin karena kecapean ya, kondisi fisiknya kurang fit. Habis equalizing masuk, enak. Begitu naik mungkin kecepatan kuping jadi sakit. Ada bunyi. Biasanya kan pluk, nah itu lega kan. Ini enggak, jadi ganjel gitu loh. Jadi ada tertinggal di dalam. Akhirnya dikasih obat sama Mbak Rani. Beliau emang sudah berpengalaman ya. Jadi udah mulai enak sembuh. Besoknya diving lagi. Lah kok Pak Guru ikut-ikutan sakit. Mecahin gelas, keinjek cepret kakinya
ketelusupan itu loh, kemasukan serpian beling, sakit juga. Nah, untungnya di sini ada teman kita namanya Mas Benny, orang Surabaya. Beliau pernah belajar tentang kedokteran. Wah, berani dia sama darah, dioperasi gitu, kakinya operasi kecil. Bukan operasi sih, ambil serpian belingnya itu loh, cetuk, bisa. Jadi ya kemungkinan besok diving lagi. Kali ini kita eksplorasi di Pulau Pisang. Kenapa eksplorasi? Karena katanya jarang orang kesini. Ternyata setelah nyemplung, biasa aja. Karena mungkin tadi sih aku nebaknya di bom, karena agak berantakan gitu karangnya. Tapi ternyata menurut informasi di sini karena arusnya kencang. Tapi jangan teman-teman, sengaja harus tenang karena ini sangat menenangkan. Yang penting siapkan hit atau tangkar kalau mau berhenti. Kadang di sana. Harus dengan hati. Kita bisa teman-teman. Arusnya kencang sekali. Kalau arus kencang itu memberikan nutrisi sekaligus merusak, kata Pak Guru. Di sini juga Pak Booster ini setiap hari terbang buat melihat ada danau kan tidak. Ini logat sudah berganti nih. Dilihat kadang-kadang di pulau itu tengahnya ada danau dan nggak ada orang tahu karena harus lihat dari atas. Kapal ini kapal pinisi ya, kapal pinisi. Pinisi itu kalau dulu misalnya pernah dengar kapal pinisi Nusantara yang mengarungi samudra dari Indonesia ke Kanada, ya itulah bentuknya kapal pinisi. Jadi bentuk dasar dari kapal ini adalah kapal pinisi. Kemudian ada dive stationnya, jadi orang bisa diving semua. Kita bikin lebih nyaman di bagian dalam supaya orang bisa tidur. Jadi ini memang adalah kapal, ya harusnya menjadi kapal kebanggaan Indonesia, desain kapal ini gitu. Jadi desain kapal pinisi, dan ini juga menjadi inspirasi bagi banyak orang ya, terutama yang orang-orang dari luar untuk bikin kapal seperti itu yang dijadikan kapal wisata seperti yang kita punya. Jadi desainnya adalah desain asli Indonesia.
And in my team, this is Aran. Aran is our freelance guide during this trip. He was with Grand Komodo for almost 5 years, so he know very well this place. He's coming from Fakfak also. Fakfak. Be careful to spell the Fakfak. Otherwise. Double fuck. Diperjelas namanya. Selamat sore, Mace Pacedo yang ada di Jawa. Ini sekarang kita dari Raja Ampat, daerah Misol. Sudah menyelam ketiga selesai. Sekarang kita mau haluan ke Kabupaten Fakfak. Nah, kalau ada waktu kita jalan-jalan di kota Fakfak. Nah, makanya Pace-Mace jangan pernah ke sini karena tidak ada warung kopi, cuma ada di kampung Fakfak. Begitu, Ganti? Iya. Nanti di Fakfak kita beli sinyal sudah. Ya, beli sinyal. Terus kalau bisa Tom beli sagu, baru Tom bikin papeda. Supaya masyarakat dari Jawa juga tahu papeda itu bagaimana. Mantap. Mas, jangan Mas. Pak Andi, ayo kita siap-siap sudah. Ayo. Oi. Ayo, skip. Tuh, skip gimana? Aduh. Masih mau tidur ini ya, Kakak. Pagi hari belum mandi, langsung nyemplung. Biasanya memang diving pertama kita lakukan setiap 7:30. Ini tuh pakar juga. Pakar apa? Pakar hati. Ini underwater kamera guru saya ini Pak Guru. Kameranya udah bikin bagus yang Ini ikutan ngomong Pak Guru dia. Selamat pagi. Artinya, ini ruangan apa Mbak? Ini kamera room. Biasanya kalau diving itu kan pasti bawa kamera berantakan kayak gini. Jadi di setiap kapal itu, kalau kapal diving itu biasanya emang ada tempat khusus buat kamera room. Apa aja yang harus dimengerti untuk seorang fotografi atau sinematografi underwater? Yang satu pasti basic tentang kamera ya, itu yang pasti. Yang kedua, buoyancy di air gimana. Jadi kita jangan panik dulu di dalam air. Itulah gunanya kita nanti belajar buoyancy biar tenang ambil gambarnya. Yang ketiga, jangan panik ketika kamera bocor. Nah, kayak kejadian kemarin. Ada trouble, tapi gimana biar kita selamat, kamera juga selamat. Udah, kalau udah bocor gitu lupain nyelemnya, naik aja. Tapi juga tetap jangan langsung naik, karena kan ada dekompresi atau segala macam kemarin itu kan. Ya, harus positif juga. Jadi kita tetap pelan-pelan naik ke atas, ambil kamera tuh di bawahin. Jadi begini posisinya. Karena kalau bocor
dia kan airnya ngenang di bawah, bodi kamera rusak, takut kena air. Kita ke bawahin biar airnya tuh lari ke depan. Oh ya. Ke bawah sini. Jadi kita mengamankan kamera. Kalau lensa masih bisa ini, kalau bodi kamera repot. Seperti itu. Yang pasti kita belajar terlebih dahulu ya, riset dulu itu pasti. Terus kalau misalnya binatang-binatang kayak misalnya murai kita mau ambil, sebenarnya kamera juga jadi sebagai alat pelindung diri kita juga. Jadi kita jaga di depan, kita tetap ambil momennya, ketika jaga-jaga dia nyerang kita berlindung di balik kamera. Kamera setelah dibawa air kan air laut semua nih. Biasanya kita cuci dengan air tawar atau misalnya kayak air kurang cukup kita siram aja. Terus nanti biasanya kita bawa air nozzle tuh kayak semacam semprotan gitulah, dari udara ditabung kita semprotin ini. Gunanya adalah untuk membuang air laut garam-garam di tombol-tombol ini. Itu buat menjaga perawatan kamera aja biar awet. Kalau entry-nya sebenarnya sih entry-nya nggak gitu-gitu repot ya, asal ada yang bantu kita turun duluan, nanti ada yang kasih kamera. Kecuali kalau yang kita harus negatif entry ya harus langsung. Biasanya kamera taruh di depan, kita peluk, kita langsung nyemplung. Nah itu salah satunya, biar nggak langsung kena air ini body. Karena takutnya masuk pas ketika ada ibaratnya kita badan jatuh, ada air, kan keras tuh benturan. Itu yang bikin kadang-kadang bocor juga. Jadi ilmu itu harus diterapkan teman-teman. Maka dari itu saya harus praktek. Tadi melakukan negatif entry, tak peluk, saya peluk. Pure. Selanjutnya ternyata hosingnya bocor. Seperti yang dikatakan Pak Guru, kamera harus balik. Terus cepet-cepet naik. Naik sudah. Begitu naik, akhirnya sudah penuh teman-teman. Jadi kamera yang biasa buat aku pakai nyuting underwater itu mati. Seperti kata Pak Guru, harus diikhlaskan. Saya sudah ikhlas. Tapi ya masih ada usaha. Jadi sama si chef, sini saya bantuin. Dicuci pakai air tawar, kemudian ditotos-totoskan itu biar agak kering dikit, terus dimasukkan ke air ke beras, direndam di beras. Tapi tetap ikhlas. Kalaupun bener ya, nantinya aku hibahkan buat kamu. Aku mau ganti kamera aja. Ada yang mau kamera nggak? Kalau rusak ya tak museumkan. Kalau rusak tak museumkan. Kalau bener nanti tak hibahkan buat kamu. Kamu yang mau belajar sinematografi pakai kameraku. Oke? Semoga bener ya. Dan proses pembuatannya sendiri hampir memakan waktu 2 tahun lebih sebenarnya. Karena apa? Ada uang sedikit kita beli kayu, ada uang sedikit kita beli kayu. Yang penting kita ada niat, kita lakukan, tidak usah terlalu banyak pertimbangan ya. Kita kerjakan. Sama dengan bikin kapal ini. Bikin kapal ini habis-habisan kita. Jadi kadang sampai berpikir kita satu ketika kita pikir sudah nggak punya duit, gaji saya sudah habis, ini kapal masih belum jalan juga. Apa kapal ini kita jual aja? Kita punya keyakinan bahwa kapal ini bisa jalan.
ini apa sudah? Jadi karena Mas Erik, kau ini kan suku keliling Indonesia nih, Indonesia luas kau keliling. Oh sekarang kau sampai di Papua jadi kau harus makan ini. Ini apa kakak? Ini tom bilang pinang. Ah, kau ajari saya sudah. 3 pendekar jadi 1. Pinang, siri, kapur, masuk ke goa langsung keluar darah. Coba. Keluar merah. Sudah. Kau coba sudah. Biar saya ikuti. Saya pucara itu. Ini kau punya 1. Saya punya 1. Saya punya 1. Boleh tos dijual, dulu, kan? tos Tos dulu. dulu. Tos. Oke. Lalu bagaimana? Buang depu pantat dulu. Oh ini mantap. Pantat. Pantat. Depu pantat. Hah? Buang dia. Ini asbak ini. Tapi ini. Kupas dia tuh begini. Gigit begini dulu. Lepas. Ini. Oh ada seratnya kakak. Iyo, ini harus makan depu serat. Oh yang dimakan seratnya? Iyo, serat sama depu isi dalam. Oh ini? Ya, depu isi jambuang ya, depu isi sini. Depu isi dipahit. Baru kupas dari ujung sini supaya dia rapi. Sedikit, tarik ini. Jangan banyak. Kakak tolong kupasin kakak. Banyak, jangan. Aduh, macet dia beli sini cuma potong saja, 1 buah saja. Nah, bagi dulu sudah. Dia tutup sudah. Ditumpuk sedikit. Sapunya sedikit, masih ada satu. Yang ini namanya siri. Siri. Yang ini namanya pinang. Nah. Bagai pinang dibelah 2 seperti ini kak? Iya, itu sudah. Oh ini sudah. Tidak ditelan? Ah. Punya saja. Jangan telannya pahal. Siri. Keran nih. Saya tidak mau makan itu, saya makan ini saja. Cocok dulu. Punya terus. Kita lihat dulu. Punya terus. Kalau begini ya. Wah, enggak. Betul. Buang dia kuat. Kakak, ini apa kakak? Itu obat batuk. Mas Erik makan apa Mas Erik? Saya tidak tahu ini namanya apa. Katanya ini pinang. Emang itu pinang? Ternyata rasanya kayak begini. Saya jadi orang Jawa saya sudah. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Oh enak. Tambah lagi sudah. Bikin kapal ini untuk menikmati alam Indonesia dan juga berbakti, memberikan sesuatu untuk alam kita supaya lebih baik dan juga kepada masyarakat lokal. ke masyarakat lokal. Iya. Jadi dari kemarin kita ke Sorong, langsung ke Raja Ampat, sekarang kita mampir ke Fak-Fak. Itu sebabnya dari 4 hari kita perjalanan ke sini nggak ada sinyal. Sekarang sudah ada sinyal. Yuk kita jalan-jalan ke kota, beli sinyal sudah. Gandengan sudah. Kita gandengan.
Namanya Pasar Tambaruni. Jadi dari pelabuhan kecil itu kita nyebrang dikit udah sampai. Di sini pasar tradisional, jualan buah-buahan, sayur-sayuran, ada apa lagi tadi? Kepiting, sampai burung kakak tua dijual di sini. Jadi dulu pernah ngomong Endang Sukamti itu pengen main di 2 tempat. Yang pertama Aceh. Endang Sukamti itu punya 2 cita-cita, ya, manggung di 2 tempat. Pertama di Papua dan kedua di Aceh. Pada tahun ini bulan April kemarin Endang Sukamti berhasil manggung di Aceh. Yang kedua Papua. Kenapa? Karena Aceh udah. Nah di Papua ini, jangankan Endang Sukamti, Om Telolet aja nggak tahu loh. Nih, masa kakak, kau tahu Om Telolet kah tidak? Tidak tahu Om Telolet di sini. Tahu kok tidak? Tidak tahu, sudah saya interview. Kalau Endang Sukamti tahu kok tidak, Om? Om. Enggak. Itu sebabnya sudah. Semoga tahun ini bisa rekaman di sini. Kita pengennya kapal ini putar di Papua, mendorong kegiatan ekoturism itu supaya ada benefit langsung ke masyarakat. Ini juga ikut singgah di kampung-kampung, jadi tamu-tamu kita bisa turun, bisa berinteraksi, bisa beli apa yang dihasilkan masyarakat di situ. Jadi ada direct benefit, ada manfaat langsung yang tamu-tamu bawa ini lewat kapal Kura Besi ini ke masyarakat-masyarakat di sini. Kita mau mendedikasikan apa yang kita punya untuk juga berbagi dengan masyarakat yang ada di sini, bahwa orang yang di luar sana itu sebenarnya bangga dengan apa yang mereka punya. Kita akan mencari telapak tangan. Konon legend sekali, jadi di zaman dulu tuh sampai sekarang nih. Jadi ditemukan telapak tangan yang menempel di dinding-dinding. Nggak tahu nempelinnya kapan, itu nempelinnya kapan ya? Tidak tahu juga kapan. Tujuannya apa? Pakai tinta apa? Kenapa sampai sekarang masih ada? Gitu, kita mau mendekatkan orang yang datang dari luar dengan masyarakat setempat, supaya masyarakat setempat juga mereka bangga juga bahwa cap tangannya di situ ternyata itu loh. Tapi banyak yang nulis di situ. Apa coba? Ada namamu nggak di situ, Melki? Melki was here gitu. Sehingga ketika mereka bangga, ketika kita bangga, masyarakat di sini bangga, kita berharap ada kecintaan yang tinggi dan juga mereka juga bisa ikut membantu, menikmati dan juga menjaga apa yang mereka punya. Ini orang-orang yang otaknya tidak beres, soalnya mereka merusak sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua atau moyang-moyang dulu. Dan kita mau orang lain juga yang datang juga terinspirasi dengan itu untuk datang berikutnya tidak merusak.
gadung rek nanau mapari. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan menyelam di kawasan Aiduma. Aiduma ini adalah kawasan konservatif, jadi kita harus izin dulu menepi di sana, izin. Minta permisi. Ini lapor di kota. Oh, kenapa datang dari sana? Kayak mana dulu? Artinya begini, kalau toh langsung masuk ke kayak mana, berarti harus terbitkan izin berlayarnya ulang lagi. Baru kita kan dari Raja Ampat. Terus yang apa izin yang diterbitkan di Raja Ampat kan, kita terakhirnya baru masuk di kayak mana toh? Betul. Apa? Permasalahannya, Pak dong harus mau menyelam sini dong harus urus PIN lagi. Makanya kalau ini saya dong teman-teman, cuma kalau saya bingung lagi begini nanti. Sebentar gue marah-marah deh dulu. Oke, jadi solusinya bagaimana? Solusinya karena memang di sini tidak ada yang jual PIN. Jadi paling bagus Pak dong ke kota, karena kalau tidak tetap nanti bermasalah lagi. Kan apa? Di dalam situ ada pos lagi, terus Pak dong rencana berapa kali menyelam lagi? 2 hari lagi. Saya kebetulan dari pariwisata. Oh, dari pariwisata ya. Oh, saya sekarang lagi tidak di kota. Oke. Apa? Kita tidak tahu kalau ada informasi PIN seperti Raja Ampat dong. Kita baru mau cari tahu kira-kira apa yang harus diurus di sini. Kita harus melapor kemana. Iya, kalau cari tahu itu bukan langsung mau ke sini. Cari tahu kok kayak mana sana. Iya, tadi saya kayak kenapa mana langsung mau ke sini? Jangan terjatuh langsung mau. Ya cari tahu kayak mana sana. Oke. Artinya kan kalau pariwisata punya aturan begini, kita harus harus dengan siap bandar dan gitu. Iya. Jadi memang harus singgah di kayak mana dulu. Sebenarnya dong sudah ada mau urus supaya depo PIN itu ada di pos, cuma sampai sekarang belum selesai. Jadi terpaksa memang bapak dong harus ke kota dulu. Hah? Tidak boleh naik lagi. Kata siapa? Hah? Pos tadi. Terus kita baru kasih tahu sekarang? Gue sih oke-oke aja. Ada apa? Hah? Nyemplung di sini aja kalau nggak di bawah. Yang penting diving jauh. Mati. Oh iya, banyak kubur-ubur. Kemarin ada laporan. Suruh langsung ke pos. Iya, laporannya kurang. Oh iya. Terus ya kalau menyelam lagi bayar dulu. Jangan. Ini kalau memang mau menyelam lagi, kalau memang mau menyelam lagi kamu bayar. Kalau kamu tidak mau bayar, langsung kayak mana? Itu aman. Ready? Ayo kita diving lagi sudah. Skip. Aduh, skip lagi. Ayo. Berangkat. Ayo berangkat. Sudah bilang apa?
manual. 7 meter. Mana sini Pak? Ini 7. Oh, nggak dapat itu. 41 ini kan. 41 harusnya dapat. Cerita baru hari ini, Rif menghilang. Padahal biasanya mereka ini kesini tepat di lokasi GPS yang sama. Itu ada Rif top Rifnya itu di kedalaman 7 meter sampai 5 meter kalau surut. Masa hilang toh? Hancur atau apa? Saya baru 2 minggu lalu, 1 bulan lalu lah, baru turun di sini. Ya mungkin dibom orang kayak atau apa kayak tiba-tiba aja. Kalau itu nggak mungkin ya, kalau memang kalau memang dibom, dia hancur aja, tapi tetap pasirnya masih kelihatan. Cuman ini kan air surut, jadi otomatis kedalaman yang kemarin saya ukur itu 7 meter, pasti dia berkurang sampai sekitaran 5 sampai 6 meter. Oh, nggak dapat. Keliling-keliling lihat dari atas, kok air dalam terus sih? Gimana yang tangkalnya? Cari-cari nggak ada. Koordinatnya tidak ada. Koordinatnya betul, sampai kapal ngecek pakai ekosonder, nggak ada pantulan. Kalau pantulan ada berarti nakan kapal kan 100 meter ke atas dia bisa ada pantulan. Ini nggak ada pantulan, berarti masih lebih dari 200 meter. Posisi kapal itu yang ini? Iya. Oh, Rifnya yang ini lah? Iya, itu. Itu yang 7 meter. Ini kan laut termasuk laut seram, jadi pasti itu daerah dalam, airnya itu 1000 apa segala macam. Makanya kita ngecek kok nggak dapat terus. Saya bingung saya. Trapnya jalan atau kita yang salah atau alat-alatnya yang salah. Jadi masih di luar nalar saya nih, tuh pusing. Wah, itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada kemungkinan kata Cap itu hari Jumat. Jadi ya harus Jumatan dulu ya, nggak boleh diving ya. Nggak boleh, harus Jumatan dulu jam 1 soalnya pas jam 12 gitu. Kapal kita juga dilengkapi oleh peralatan safety yang sangat memadai. Kita punya 2 life raft yang mampu untuk berkapasitas menampung kapasitas 30 orang. Kemudian kita punya GPS yang selalu terkoneksi dengan satelit untuk menentukan di mana kita punya posisi, sounder untuk mengukur kedalaman laut, kemudian radio yang kita semua kru menenteng radio sehingga berkomunikasi lancar. Kemudian kita punya beacon juga kalau misalnya terjadi apa-apa. Kemudian itu bisa secara otomatis untuk mengirimkan sinyal ke SAR misalnya untuk menentukan lokasi kapal di mana. Kita punya telepon satelit juga untuk keadaan emergency, ataupun misalnya kadang-kadang tamu tetap mau mengupdate pekerjaan dia yang dia tinggalkan selama liburan, bisa dipakai juga untuk berkomunikasi. Rewind, zoom. Aha, ada yang hilang teman-teman. Coba perhatikan sekali lagi. Ya, piercingnya hilang. Mungkin hal ini terjadi karena ini. Ya, waktunya belum di laut. Biasanya itu aku nggak pernah pakai. Kali ini kelupaan, terjun nggak dipakai, akhirnya hilang. Bukan masalah harganya. Piercing ini, piercing ini dibuat dari perak, diukir secara manual. Nah, yang hilang itu adalah piercing favoritku, dimana ukir-ukirannya ada biota laut. Pak Guru, apa yang dimaksud dengan night dive? Ini maksud dengan night dive, nyelam di malam hari. Oh iya. Bedanya ada binatang-binatang yang keluar hanya di malam hari. Kalau semisal
cahayanya gelap, contoh di gua, itu termasuk night dive nggak? Farubi. Ini tempat rahasia, jadi jangan ke situ ya. Beda. Bedanya? Night dive sama cave dive. Oh, itu namanya cave dive. Cave dive. Bedanya ya sama-sama gelap, butuh pencahayaan lebih, tapi beda cuacanya aja, suasananya. Apa suasananya? Sama apa aja ya? kayak manusia kan, sama aja kayak manusia. Manusia kan ada siang ada malam. Binatang biota laut juga mengenal itu. Ada nokturnal, ada yang aktif di siang hari. Selain itu, kita juga bisa melihat ikan hewan siang nih tidur bobok manis di bawah karang. Ikan kalau tidur gimana yuk? Matanya melek apa merem? Ikan itu nggak pernah tidur, wong kasurnya basah. Jadi kita akan melakukan night dive dengan misi pencarian piercing. Ikut? Skip. Ikut. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Di laut seluas ini teman-teman, ada salah satu penghuni yang berbadan besar. Makanya plankton-plankton dan ikan-ikan kecil. Kita akan berburu whale shark teman-teman. Nanti kita akan tembak dia, bukan dengan senjata tapi dengan kamera. Yang ini namanya bagan, hampir sama kayak pukat. Dua kapal jadikan satu, tengahnya ada jaring. Kalau pukat disapu, kalau bagan dia diam aja di situ nurunin jaring. Ini yang diperbolehkan. Kalau pukat melanggar hukum. Biasanya whale shark itu akan ada di bawah ketika jaringnya diangkat tadi pagi. Karena banyak plankton dan ikan-ikan kecil yang tertinggal terjajah dari whale sharknya makan dari situ. Biasanya dia ada di sini. Pagi. Ada air paus kah? Tidak ada ya? Kemarin-kemarin ada naik tidak? Sudah berapa hari tidak ada naik? Tidak ya? Semua bagan tidak ada ya? Dan tidak perantau juga kalau bagan dia. Bagan mana lagi? Sana ya? Di atas. Pagi. Bos ada paus kan? Ada. Kemarin nggak ada tapi. Biasanya dia naik jam berapa? Mungkin siang-siang. Tapi setiap hari ada? Tidak. Oh, tidak sering juga? Kadang-kadang? Iya. Sudah cek sana? Ada hiu bodohnya. Tidak ada. Orang di bagan bilang apa? Tidak ada. 2 hari yang lalu nongol.
Terus kemarin siang nongol nggak bisa ditentuin. Bos, ada hiu paus kan? Ada hiu paus? Tidak ada. Bagan-bagan lain tidak ada juga? Iya. Bagan-bagan lain tidak ada juga? Kereta juga, katanya kalau kemarin boleh ada. Waktu siang-siang. Oh, biasa naik siang? Kemarin. Ada hiu paus, Bos. Kenapa Mas? Jatuh di. Makan ini. Coba tes dulu, bisa berdiri nggak? Langsung kecil lari masuk. Aduh. Tidak bisa berarti, aduh bahaya. Dia sudah mati. Dia kuat, dia punya batang itu. Kalau masih bisa berarti. Kelapa 2 biji. Akhirnya dapat ikan goreng. Ini dia. Jadi ceritanya itu kayak begini, Mas. Mancing itu sabar aja, terus sambil doa dalam hati, pasti lu dapat ikan untuk makan. Pengumuman, ada sinyal. MLG, sudah ada sinyal. Ada. Langsung menenggak. Paling seneng tuh kalau udah ada sinyal. Di sini tuh kelemahannya cuma satu, nggak ada sinyal, susah sinyalnya. Jadi dari kemarin tuh kita jalan dari Sorong, turun, muter-muter sampai kayak mana ini, cuma dapat sinyal 3 kali. Sorong, mana lagi Misol? Misol enggak. Kemana lagi ya? Fak. Sama di kayak mana sih ini. Rasanya seneng banget. Gak ada kegiatan lain, jadinya ngobrol terus, malah lebih produktif sih di sini. Kemarin editanku udah kelar semua. Sekarang mau ngedit males. Itu. Sekarang baca handphone terus ya? Males ngedit ya? Gak peduli kemang speaker, yang penting gadget di depan. Penting status. Status upload. Kopi ya, didorong aja. Sudah mundur ini ya? Jadi kapal ini bisa memproduksi air tawar, tapi syaratnya kapalnya harus jalan. Nah, karena kemarin itu banyak stay di sana, mesin mati, kita menginap di sana, produksi air pun terhambat. Sedangkan kebutuhan kita buat mandi itu banyak sekali, jadi airnya kehabisan. Yang kita lakukan adalah mampir ke sumber mata air, lalu disedot, dimasukkan untuk kebutuhan mandi. Dan kita menemukan di tengah hutan ini ada air yang Tuhan berikan buat kita. Kita akan ambil air di sini untuk konsumsi kita sebelum kita check out di Kaimana tanggal 17. Kita akan penuhkan air kehidupan dari sini. Full. Aku sudah sangat tahu, aku mengenal dia. Aku bahkan pernah bilang sama dia, apa sih yang Bustar nggak bisa lakukan. Dan bikin kapal itu kan dia sudah omongin berkali-kali kan, nanti bikin ini, sempat maju mundur, begini. Tapi aku bilang, bisa lah, apa sih yang nggak bisa kamu lakuin. Cuman bercanda-bercandanya waktu itu, cuma satu yang nggak bisa dilakuin, kamu kawin. Akhirnya mereka menikah bersamaan dengan selesainya kapal. Terima kasih untuk inspirasi hari ini. Dan inilah saat yang paling aku benci, yaitu packing.
Bisa itu bisa. Bos. Jangan lupa tukar nomor. Oke. Memotongkan tidak ya? Ketemu lagi. Kayak Ustaz. Oke. Karena kita harus segera pulang memeluk mereka yang kusayang. Akhirnya ada yang nyetel lagu Jendang Sukamti. Niki. Makanya aku perhatikan dari tadi, Bu. Ingin tanya malu-malu. Akhirnya. Ini tersangkanya ini sudah. Ya. Itu sudah tersangka. Akhirnya di Papua ada juga yang ngerti Endang Sukamti. Berarti ngerti Om Telolet? Tahu. Terima kasih untuk Tuhan alam semesta atas semua kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk semua teman-teman baruku dan semua tim Kura Besi. Terima kasih Mas Bustar dan Mbak Rani. Terima kasih Mas Randy dan Pak Guru. Terima kasih untuk support dari kalian semuanya dan squad dimanapun kalian berada. Aku bangga punya Papua. Aku bangga punya Indonesia. Halo. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih atas segala apresiasi dan support ya. Harapanku semoga dari tayangan episode kali ini bisa men-trigger kita semuanya untuk semakin mencintai apa yang kita punya dengan cara yang kita suka. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. you.